Kalau kita ngomongin tumbuhan, apa sih yang pertama kali muncul di kepala? Pasti makanan kan? Sayuran, buah-buahan. Tapi pernah kepikiran nggak kalau ternyata potensi mereka itu jauh lebih dari sekedar buat kita makan? Nah, di sini kita bakal bongkar bareng-bareng potensi tersembunyi itu. Oke, saya punya teka-teki nih. Coba sebutin apa persamaannya kosmetik, pakan ternak, sama bahan bakar. Kayaknya beda banget ya satu sama lain. Nggak nyambung gitu kan? Eits, jangan salah. Ternyata ada loh satu benang merah yang kuat banget yang nyambungin ketiganya. Dan jawaban teka-teki ini, itu inti dari obrolan kita kali ini. Jawabannya ada di sekitar kita. Tersembunyi di tempat yang paling nggak kita duga, di ladang-ladang hijau seperti ini. Yep, semua itu datangnya dari dunia tumbuhan. Lebih tepatnya lagi, tentang gimana kita bisa super kreatif memanfaatkan tanaman di luar fungsinya sebagai makanan. Oke, biar lebih jelas, semua pemanfaatan di luar makanan dari tumbuhan ini sebenarnya ada istilahnya sendiri. Yuk kita kenalan sama istilahnya dan kenapa ini penting banget. Nah, ini dia istilahnya. Produk non-pangan nabati. Kedengarannya agak teknis ya. Tenang, artinya gampang kok. Intinya, ini tuh semua produk yang bahan dasarnya dari tumbuhan, tapi bukan buat dimakan. Simpel kan? Bisa jadi alat, bisa jadi barang, apa aja. Dan jangan salah, ini bukan cuma sekedar pemanfaatan sampingan loh. Produk-produk ini sering banget punya nilai jual yang tinggi, dan jujur aja, sangat bermanfaat buat kehidupan kita. Seringkali kita bahkan nggak sadar kalau barang yang kita pakai itu asalnya dari sini. Oke, biar lebih kebayang, kita coba kerucutin pembahasannya ya. Kita lihat salah satu contoh aplikasi modern yang paling populer dan pastinya sering banget kita temui sehari-hari. Coba dilihat, sabun, masker wajah, parfum, minyak aromaterapi. Familiar banget kan? Ini kan barang-barang yang ada di kamar mandi atau meja rias kita. Dan tebak apa? Banyak dari produk ini bahan utamanya justru dari tumbuhan, yang diolah bukan buat dimakan. Keren banget kan? Biar makin nempel di kepala, kita bakal bedah satu studi kasus yang super duper familiar buat kita semua di Indonesia. Apa itu? Tanaman padi. Siap-siap kaget ya, karena contoh ini bener-bener bakal bikin kita melongo. Kalau dengar kata padi, pasti langsung kepikiran beras, nasi, ya kan? Makanan pokok kita. Tapi, gimana kalau saya bilang hampir setiap bagian dari tanaman ini punya fungsi lain yang nggak kalah penting dan luar biasa? Yuk kita lihat. Makanya, padi ini sering banget disebut sebagai tanaman tanpa limbah atau zero waste. Ini tuh cerminan ide yang keren banget. Gimana kita bisa manfaatin sumber daya alam secara maksimal, cerdas, dan pastinya berkelanjutan. Nah, ini dia perjalanannya. Pertama, sekamnya, itu kulit padinya, bisa jadi media tanam. Terus, batang sama daun yang kering bisa jadi bahan bakar. Dedaknya, nah itu bisa jadi pakan ternak. Bahkan, biji berasnya sendiri bisa diubah jadi bahan kosmetik. Keren kan? Yuk kita bahas satu-satu. Oke, kita mulai dari sini ya. Ini kan gabah yang baru dipanen, yang kemudian diolah jadi beras yang kita kenal. Nah, di proses ini, gabah dipisahkan dari kulit luarnya. Tapi yang paling penting, gak ada satupun bagian yang dibuang. Keajaiban pertama dimulai dari kulitnya, yang biasa kita sebut sekam. Bukannya jadi sampah, sekam ini justru diolah lagi jadi media tanam yang super subur. Jadi, dia ngasih kehidupan buat tanaman-tanaman lain. Keren ya, dari limbah jadi berkah. Lanjut, kita lihat batang sama daunnya yang udah kering. Daripada dibiarin gitu aja, ini semua dikumpulin buat jadi bahan bakar. Jadi sumber energi alternatif yang ramah lingkungan. Luar biasa. Terus, setelah digiling jadi beras, kan ada sisa lapisan tipisnya tuh. Nah, itu namanya dedak atau bekatul. Ini bukan sampah loh, ini harta karun. Dedak ini diolah jadi pakan ternak yang gizinya tinggi banget. Nah, ini nih bagian yang mungkin paling bikin kita kaget. Beras yang biasa kita masak jadi nasi, ternyata bisa juga digiling super halus jadi tepung. Dan tepung beras ini jadi bahan dasar buat macam-macam produk kosmetik. Dari bedak sampai masker. Jadi kalau kita rangkum, lihat deh, dari satu tanaman padi aja, kita bisa dapat 4 kegunaan non-pangan. Sekamnya buat media tanam, batangnya buat bahan bakar, dedaknya buat pakan ternak, dan berasnya sendiri buat kosmetik. Bener-bener nggak ada yang sia-sia, ini contoh sempurna dari efisiensi. Oke, setelah kita lihat contoh super keren dari padi, sekarang kita coba tarik lagi ke gambaran yang lebih besar ya. Apa sih artinya semua ini?
Model zero waste dari tanaman padi ini sebenarnya ngasih kita inspirasi besar. Ini tuh nunjukin sebuah cara pandang, sebuah jalan, gimana kita bisa hidup lebih berkelanjutan di masa depan. Nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Jadi, intinya bukan cuma soal padi, tapi ini soal cara kita melihat dunia di sekitar kita. Ini tentang ngelatih mata kita buat nemuin potensi-potensi tersembunyi yang ada di setiap tanaman. Ini soal mengubah perspektif. Nah, sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda. Kita udah lihat bareng-bareng gimana satu tanaman padi bisa sebegitu ajaibnya. Sekarang coba deh setelah ini, lihat sekeliling Anda. Tanaman di halaman rumah, di pot, atau yang Anda lewatin di jalan. Kira-kira potensi tersembunyi apa lagi ya yang nunggu buat kita temukan?